Halo Bos Vibes, bersama saya Bening Lara dan Pak Yo. Kalau di zaman dunia digital ini Pak Yo ya, saya tuh takjub lah sama anak-anak muda sekarang nih. Ya, kalau aku temuin nih ya, yang anak-anak muda yang udah baru-baru kerja nih, gila dia bisa apa? Dia bisa marketing, dia bisa copywriting, dia bisa designing, dia juga bisa ngedit loh. Tuh kayak gimana tuh? Padahal umurnya masih muda Pak Yo. Iya, iya. Cuman pas kita suruh dia kerja, ya nih beneran nih Pak Yo ya. Sebulan dia udah saya nggak sanggup nih Mbak, gitu kan. Ternyata marketingnya juga selintasan, copywritingnya juga masih banyak error-errornya. Itu kayak gimana itu Pak Yo? Dia bisa banyak pekerjaan tapi. Ya, zaman sekarang itu kan orang mau punya banyak skill dengan sangat mudahnya. Tinggal buka YouTube, katanya mau bikin apa aja, mau jadi apa aja, lewat itu aja udah bisa. Ya, dulu rasanya harus cari kursusnya nggak tahu di mana gitu, bayarannya mahal itu. Jadi nggak heran kalau semua orang zaman sekarang, anak muda beruntung sekali punya skill yang banyak. Nah, tadi Mbak Bening udah sebut bahwa ternyata cuma sekelumit itu satu hal, parah itu. Tapi ada juga orang yang sangat mumpuni, sangat kuasai. Tapi ketika dikasih proyek kagak selesai juga gitu. Jadi itu memang orang lupa bahwa ada satu spesialisasi yang mesti dia geluti. Pada akhirnya knowledge boleh banyak, tapi yang mau digeluti mestinya dia fokus pada satu spesialisasi yang dia maui. Jika enggak, dia itu seolah-olah dia udah kuasai banyak, tapi dianggap orang, ya lu cetek banget, ini bisa, itu bisa, tapi nggak mumpuni gitu. Kemudian kalau banyak skill begitu, dia kerja jadi kayak serabutan, kesana sini, seolah-olah aja bisa gitu, tapi kagak selesai-selesai dan akhirnya apa ya sebutnya zaman sekarang apa sih? Pusing, stres. Kalau zaman saya mungkin sebutnya stres gitu ya. Headache gitu ya, tapi sekarang apa burnout atau apa gitu istilahnya, karena begitu. Nah itu tuh kenapa sih orang tuh kepengen multitasking nih Pak Yo? Penasaran nih aku nih, karena kan kalau zaman dulu tuh bahkan orang tuh punya satu skill, carpenter. Oh berarti dia anak tukang kayu, si bapaknya pernah jadi tukang kayu. Shoemaker, nah itu terkenal sampai generasi ke generasi. Tapi sekarang nih Pak Yo, anak-anak sekarang dia bisa macam-macam, jadi dia disebut apa gitu. Nah itu kenapa sih orang kepengen multitasking? Iya, ini menarik. Sama resikonya nih apa ini Pak Yo? Iya, menarik. Kalau ngomongin multitasking ya, tadi kan mengenai skill yang sedikit-sedikit ke banyak, tapi nggak bisa kerjain selesai, terus masuklah ke multitasking, seolah-olah bisa kerjain dalam satu waktu semuanya, semua proyek diiyain gitu ibaratnya. Pengen banyak proyek. Iya. Terus kemudian dia pikir multitasking itu penting gitu ya. Mungkin dulu, ini juga bukan mungkin ya, dulu multitasking seolah-olah menjadi sesuatu yang begini banget. Kenapa? Karena saat itu tadi yang Mbak Bening bilang ada carpenter, ada shoemaker gitu yang sangat spesifik. Kemudian ada 1-2 orang yang bisa ini, bisa itu, bisa dicaplah sebagai multitasking. Tapi kalau riset terakhir mengatakan multitasking itu udah nggak mungkin. Itu buat saya bahasanya adalah multitasking itu cuma pura-pura. Kelihatannya aja dia bisa kesana kesini. Tapi sebenarnya kalau pelajarin otak kerjanya gimana, otak itu nggak bisa di satu waktu, 1 detik yang sama, bisa 2-3 hal diperhatikan, itu nggak bisa. Dia bisa perhatiin detik ini ke sana, detik ini ke sini, detik ini ke situ. Cuma orang yang kelihatannya bisa multitasking adalah cepat sekali shiftingnya untuk balik ini. Tapi tidak ada orang yang di satu saat yang sama terus 5 di-handle gitu, sebenarnya nggak ada. Jadi secara riset multitasking udah menunjukkan bahwa sebenarnya manusia tidak bisa, dan itu dalam tanda kutip kayak kepura-puraan, kelihatan aja bisa. Kayaknya karena gini Pak Yo, karena awalnya tuh nggak pede, ya kan? Dia lihat temennya, hebat juga ya bisa ini, hebat juga ya dia bisa ngedit video, hebat juga ya dia bisa desain gitu. Nah, jadi dia pengen yang skill temen-temennya tuh dijadiin satu orang gitu, supaya kelihatan hebat. Betul. Nanti di tengah jalan nih Pak Yo ya, nanti akan ngomong, iya Mbak, itu kelemahan aku. Katanya multitasking gitu kan. Iya, justru itu.
post vibe ya, lihat dan perhatikan. Multitasking adalah sesuatu yang menurut saya itu zaman saya lah, udah kuno. Kalau zaman now, post vibe generasi milenial masih ngomongin multitasking, udah lucu banget. Udah nggak zaman. Yang ada malah penggantinya adalah collabs, bukan? Collaboration. Collab. Collab itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saya cuma bisa ini, kamu bisa apa, kamu bisa apa, kamu bisa apa, Ya. kamu bisa apa, kita collab. Betul. Itu udah jawaban yang paling milenial menurut Setuju. saya. Anak Zaman muda now harus begitu. Mesti collab, ya Iya. kan? Lu butuh editor, lu butuh TOP, lu butuh Iya. talent, itu kan jadi satu konten ya Pak Yo ya. Iya. Nggak bisa gue juga talentnya, gue juga editornya. Nah itu itu nggak akan ada hal-hal dan Iya. banyak hal-hal Iya. yang miss. Betul. Jadi harus dibedain antara namanya multi talent sama multitasking. Itu sesuatu yang beda banget. Multi skill itu sesuatu yang beda banget. Jadi jangan dicampur aduk. Orang boleh punya multi skill. Saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi bukan berarti terus multitasking. Dalam satu bersamaan skill saya dipakai semuanya. Rasanya kok nggak mungkin ya. Sembari benerin mobil, sembari berkebun gitu. Ya enggak lah, waktu benerin mobil ya benerin mobil, waktu berkebun ya berkebun gitu. Enggak bisa dijadiin satu. Nggak usah fisiknya deh, lagi benerin mobil tapi mikirin kebunnya. Rasanya juga mobil yang diberesin kagak beres. Iya bisa, itu Gitu. konslet Pak Yo. Itu multitasking. Multi skillnya mungkin dia betul jago kebun juga, gardener, tapi jago mobil juga. Tapi itu kan harus ada waktunya masing-masing. Jadi multi skill sama multitasking sesuatu yang beda loh. Itu aja sih pesannya ke post vibes itu. Jangan kejebak, jangan kejebak. Jadi jangan lagi ngoding, ingat pengen desain logo kayak gitu kan. Jadi kan ini rumit kan. Iya. Order dari pekerjaan yang berbeda dia terima semua. Betul. Gitu. Nanti klien juga nggak puas ya Pak Yo. Betul. Loh kok ini kok kerjanya kok kayak gini sih? Iya. Soalnya lagi ngedesain logo dia inget codingnya ya kan Iya. kelewat gitu Pasang kan. 3 monitor, sini Terus- ngerjain apa, sini ngerjain apa, sini ngerjain. Iya, terus jadi waktunya itu nggak bisa on time Pak Iya, Yo. iya. Tunda lagi, belum selesai gitu kan. Iya. Kesel nggak klien? Kalau Iya. Pak Yo jadi klien, kesel kan Pak Yo? Iya. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi, Dan ya. kita sayangkan sebagai klien. Kenapa? Ini orang anak muda sebenarnya talentnya bagus-bagus. Kenapa kok hasilnya begini? Lompat-lompat. Ya, ternyata kayak gitu tuh. Multitaskingnya dikerjain ke sana sini. Iya, Otaknya sebenarnya bukan nggak mampu, nggak bisa otak diajak kerja. Nah Tiga tuh tempat kalau gitu. udah kadung kayak gitu tuh Pak Yo, gua udah kadung pengen banyak hal nih, pengen bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Terus caranya gimana nih supaya aku bisa nemuin satu hal yang aku tuh jago lah gitu kan? Ya, buat orang-orang anak muda yang skillnya sudah mumpuni dan bisa banyak gitu ya, coba pakai perasaan ketika ngerjain A rasanya gimana, ketika ngerjain B rasanya gimana, Pakai emosi. C rasanya gimana, cek mana yang paling suka, gitu. Pasti ada Pak Yo ya? Pasti ada dong. Kalau ngomong antara A, B, dan C, mana yang paling suka? Nggak bisa ngomong saya suka semuanya. Namanya juga paling. Paling itu kan di antara yang lain, ini paling gitu. Jadi pakai rasa itu. Karena apa? Kesukaan itu akan membawa pengembangan jauh di luar nalar kita. Kita kan sering mau gitu. Aku mau mengembangkan diri gini-gini. Dipikir begitu nggak kembang-kembang. Tapi begitu saya punya skill ini dan saya pilih, ini yang saya paling suka. Terus kerjain dengan kesukaan, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Ya pengembangan ngikut sendiri. Iya, Karena iya. kita udah seneng gitu. Tenang aja, tinggalin yang ini. Nah, gitu. skill yang lain kita juga mesti ngakuin tuh Pak Yo. Saya bisa tapi Iya. nggak bagus atau nggak Iya. banyak. Harus diakuin Pak Yo. Jangan Iya. saya bisa semua gitu Iya. kan. Terus orang jadi klien jadi kecewa Iya. ujung-ujungnya kan. Jadi Iya. mau ngorder lagi kapok lah gitu Betul, kan. pengakuan itu penting itu. Ya bahwa di antara 5 nih ya, di Iya. antara 5 pilih salah satu yang memang mumpuni ya Iya, kan. suka. Nah, suka. Kita mengerjakan itu dengan emosi Betul. fun ya. Iya. Nah, yang selebihnya nih kita akui. Iya. Gue bisa sih, tapi ya bisa-bisa doang gitu Iya, kan. iya. Kayak kemarin tuh ada yang ngomong sama saya nih, aku tuh kalau lighting mbak bisa, tapi nggak berani gitu kan. Nah itu bagus tuh. Iya, iya. Nah nanti karena
Terus emangnya kan kalau kita sudah menyukai satu hal, benefitnya apa Pak Yo? Sudah mumpuni di satu hal, Gini. bukannya bosen Pak Yo? Nah itu makanya saya dasarnya adalah suka. Ya dulu nih zaman dulu. Sekarang mungkin masih berlaku juga bahwa orang itu apa? Love your apa? Cintai. Iya, cintai apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu cintai gitu ya. Kalau sudah ngomong suka, cinta, ya ada bosen tapi balik lagi ke situ, CLBK dong Pak Yo. relatif lebih bisa diselesaikan gitu. Satu. Yang kedua adalah orang itu butuh menunjukkan konsistensi. Saya tahu Mbak Bening sebagai apa karena konsistensi Mbak Bening. Di situ lagi, ketemu lagi, itu lagi. Saya lama-lama tahu, oh Mbak Bening itu orang ini gitu. Nah kalau nggak ada konsistensi, orang nggak kenal loh. Sebenarnya kamu kerjain apa sih? Kemarin ini, lusa itu, besok ini. Itu nggak jelas banget itu. Jadi kalau memilih kemudian kita tekuni satu hal, skillnya akan makin mumpuni, pengembangannya akan ikut, konsistensi akan diketahuan, ditunjukkan, orang akan mengakui bahwa lu memang jago di sini. Iya, betul. Jam terbang. Semua orang ngomong jam terbang. Jam terbang. Kalau Mau multitasking berapa nggak jam? mungkin jam terbang. Iya. Bingung suruh ngitung jam terbangnya. Lu pengalaman nggak? Ya pengalaman. Berapa lama? 2 minggu. Ya elah. Iya. Iya kan? Itu namanya coba-coba Pak Yo. Ya jadi bedakan antara yang kalian sudah punya jam terbang dan kalian coba-coba. Iya. Karena itu akan Beda. confidence-nya juga beda. Terus orang juga klien akan membayar di mana kita punya jam terbang Pak Yo. Iya, betul. Kalau yang coba-coba terus klien ya nggak mau bayar dong gitu kan. Iya betul. Itu baru ngomongin skill teknis ya. Ada lagi nanti skill manajerial ya. Itu memang punya masing-masing orang. Nggak usah disama-samain. Masing-masing punya sendiri-sendiri. Oke, menarik banget nih bersama saya Bening Lara dan Pak Yo